Kita masih mau ngomongin si fungsi. Kemarin kita sudah ngomongin fungsi dengan nilai balik sama fungsi tanpa nilai balik, penggunaan parameter dan sedemikian rupanya. Sekarang kita mau lanjutkan dengan fungsi yang mengembalikan lebih dari satu hasil. Karena kalau kita lihat kemarin fungsi yang kita return selalu cuma ada satu buah nilai saja, yaitu return R, return apa. Kalau kita lihat yang di sebelumnya, kayak contoh di sini rata-rata returnnya hanya ada satu nilai doang yang di return. Gimana kalau misalnya kita mau return lebih dari satu nilai? Di sini pada saat kita mau return lebih dari satu nilai, pembuatannya itu dia akan menggunakan variabel yang ditempel dengan dan. Ya, bentuknya dan seperti ini. Ini kalau lebih jelas lagi nanti itu akan berhubungan dengan namanya pointer yang mungkin akan kita bahas di pertemuan lain. Ya, di sini artinya kalau kita langsung prakteknya itu, dan pada saat pembentukan dan ini, dia itu akan semacam kayak sharing alamat, sehingga dia akan saling melempar nilainya sinkron lah, seperti itu. Kita langsung lihat tadi contohnya kayak gimana. Jadi pembentukan dia kurang lebih hampir mirip kayak biasanya. Ini yang tadi perhitungan silinder, gimana kita menghitung luas dan isinya dengan dimasukin tinggi dan radiusnya. Di sini karena nanti kita akan mengoutput si luas dan isi, yaitu hasil yang kita harapkan hasil akhirnya, itu si luas dan isinya itu kita berikan tanda dan, yang dimana nanti pemanggilannya ini perhitungan biasa, perhitungan luas isi. Kita lihat langsung contoh hasil pada saat penerapan algoritma secara utuh. Di sini kelihatan ini algoritma utamanya, ya kita baca. Semuanya selalu dari algoritma utama ya. Kita baca write, read, terus habis itu dia panggil fungsinya si void itu, dia tanpa mengembalikan nilai yang nggak ada return karena bentuknya void. Dan variabel digunakan ada T, R, L, sama F. Jadi si T-nya itu akan masuk ke tinggi, R-nya akan masuk ke radius, L-nya ke luas, dan V-nya akan menjadi isi. Dan tapi di sini bedanya adalah di sini kita lakukan proses perhitungan, nantinya variabel luas, variabel isi, mereka ini akan saling share nilai. Jadi nilai misalkan di sini sudah selesai diproses, ini juga sudah selesai diproses. Nanti si luas dan isi sama si L dan V itu nilainya akan sama. Apabila ini terupdate, ini juga akan ikut terupdate. Misalkan hasilnya sudah dihitung, berarti nanti akan luasnya bisa dipakai untuk ditampilkan di hasil berikutnya. Di baris berikutnya kita mau write luas silinder, isi silinder, L dan V-nya berapa hasil dari perhitungannya. Jadi di sini sebenarnya jangan bingung karena kita hanya perlu menggunakan tanda dan untuk menyatakan bahwa dia akan saling share hasilnya supaya bisa di write nantinya. Di sini juga contoh yang kurang lebih sama, intinya nanti di sini ada 1, 2, 3 ABC artinya akan masuk ke T1 sampai T3, DEF akan menjadi T4, T5, T6 hasil penjumlahannya, dan nanti akan terjadi kita output si CDF seperti itu. Flowchartnya akan bentuknya seperti ini. Ya sebenarnya tidak terlalu rumit ya untuk mengerti flowchart ini. Dia cuma struktur seperti biasa ke bawah. Bedanya ya kita menggunakan tanda dan itu tadi di sana pada saat ini, karena mungkin lebih jelas kalau kita gunakan pseudocode ini ya. Nah, setelah sudah mengerti tadi itu melempar nilai, yaitu melempar nilai kalau dalam jumlah banyak, kita perlu tahu namanya variabel lokal dan variabel global. Membedakan variabel lokal dengan variabel global. Pada dasarnya penggunaan variabel lokal dan variabel global mungkin nanti akan lebih jelas mudah dimengerti ketika praktikum nantinya. Tapi di sini kita ngerti dulu membedakan variabel global adalah pada saat kita mendeskripsikannya, deklarasinya di sini. Kalau dia sebutkan R adalah variabel global, ya dia akan menjadi variabel global yang nanti dia akan saling share nilainya lah dengan nama yang sama. Kalau di sini contohnya itu dia R itu adalah variabel lokal, sehingga nanti pada saat disebutkan di sini variabel lokalnya tidak ada seperti itu. Ya mungkin di sini agak sulit dimengerti, mungkin nanti kalau kita lihat di program praktikumnya akan lebih kelihatan. Untuk itu kita masih ngerti yang namanya pass by value, sama nanti ada satu lagi namanya pass by variable. Ini sebenarnya cara kita melempar nilai pada saat return sama yang pada saat menggunakan yang tadi tuh yang dan, yang yaitu melempar nilainya dalam jumlah banyak. Di sini contoh yang menggunakan rata-rata PQRD, yang contoh rata-rata itu berarti yang ini. Ya, yang ini ya. Jadi kalian bisa cek rata ini berarti dia proses yang kayak tambahin, habis itu nanti di write seperti biasa. Kan nanti si variabel return yaitu si D akan return R dia akan diberikan kepada si D. Di sini akan terjadi yang namanya pass by value. Kalau kita lihat di sini si rata itu tadi kan PQR-nya itu adalah hasil dari si algoritma dilempar ke si sub algoritma, sehingga nanti nilainya itu akan diberikan si P, Q, sama R. Sementara nanti kan dia akan berubah menjadi A, B, C, R untuk jadi hasilnya.
Sementara si D ini, dia akan melemparkan nilainya saja kepada variabel R yang menerimanya pada saat di return tadi. Nah, ini berbeda. Ini akan kelihatan D dilempar nilainya ke R. Ini mungkin akan membingungkan. Kita lihat bedanya kalau misalkan yang pass by as variable atau callable address nih, pass by reference. Kalau tadi kan nilainya doang. Karena ini yang dilempar sebenarnya nilainya doang. Kalau di sini, ini sebenarnya ke tadi tuh si variable global yang sama-sama dipakai, sama-sama kita share nilainya. Ini contohnya menggunakan yang luas isi atau silinder. Jadi si silinder itu tadi adalah proses yang terjadi namanya pass by variable. Silinder yang ini. Nah, di sini adalah penggunaan yang tadi ya, kita sudah mengerti menggunakan tanda dan. Di sini juga menggunakan tanda dan. Dan di sini maksudnya adalah nilainya itu akan, selain nilainya, dia juga akan melemparkan addressnya. Kalau kita lihat di sini, si luas ini menjadi L, isi ini menjadi V. Kita cek yang di sebelah sini, luas sama L, isi sama V. Mereka ini selain melemparkan nilainya, kelihatan sih nggak ada beda jauh ya. Ujung-ujungnya kan nanti si L itu memiliki nilai yang sama dengan si V. L itu akan memiliki nilai yang sama dengan si luas. Si V akan memiliki nilai yang sama dengan isi. Sebenarnya nggak beda jauh dengan pass by value yang ini ya. Kalau kalian perhatikan, yang D ini akan memiliki nilai R juga gitu Bang. Cuma bedanya, kalau ini yang diberikan itu adalah D memberikan nilainya saja kepada R. Kalau di pass by variable, dia sebenarnya selain nilai, dia juga akan memberikan alamat, address, yaitu lokasi pada memorinya. Kalau lokasi pada memori itu sudah sama, satu saja dirubah, yang mengacu pada alamat tersebut akan ikut berubah. Jadi gini, seandainya ini proses pass by value, D sama R, seandainya setelah udah diberikan nilainya si 5 itu kepada R, si D dirubah misalkan nilainya, tambahin 1. Si R tidak akan terupdate, nilainya tetap 5, karena dia variabelnya di mana, lokasi memorinya berbeda dengan punyanya si R. Yang diberikan oleh D ke R hanyalah nilainya saja. Berbeda dengan si LV terhadap luas dan isi. L terkoneksi secara address pada si luas, sehingga setelah misalkan nilainya sudah diberikan kepada si luas, misalkan si L nilainya dirubah, ditambahin 1, jadinya nanti si luas juga akan memiliki nilai yang bertambah 1 juga. Si luas dirubah lagi, ditambahin 1 juga lagi, nantinya si L juga akan ikut bertambah 1. Jadi mereka saling terkoneksi karena mereka memiliki address yang sama. Ini yang dibilang kita membedakan antara pass by variable, yaitu pada addressnya juga, dan pass by value yang cuma nilainya doang yang kita kasih. Ini mungkin akan kelihatan kalau nanti kita lihat dia secara variabel lokal dan variabel global, gimana ngebedainnya dan kapan kita menggunakannya. Mungkin itu akan lebih jelas nanti pada praktikum nantinya. Untuk di sini kalian setidaknya tahu bagaimana bedanya pass by value dan pass by variable. Seperti itu tadi, demikian. Ya, kurang lebih itu dia. Kita ngomongin tadi perbedaan variabel lokal, variabel global, bagaimana mereturn nilai dalam jumlah banyak, yang sehingga kita masih mengerti bedanya pass by value dan pass by variable. Sekian kita tutorial kali ini. Thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.